murni aja. Jikalau ada hajat ya minta didoakan aja. Dengan seluruh penunggu yang ada di situ, termasuk almarhum, almarhumah, seluruh makhluk ciptaan Tuhan semesta yang ada di situ, minta untuk didoakan terhadap Tuhan. Jadi bukan minta sama yang gaib itu tadi. Jadi jangan sampai datang ke keramat Ki Tunggul Wulung ini nanti malah justru mengotor-ngotori niat yang ngalap berkah ke situ itu dikabulkan hajatnya yang masing-masing ya, karena ada yang pelunasan hutang, ada yang kelancaran rezeki, ada yang kesembuhan, ada yang mereka itu jabatan, banyak yang dikabul menurut kesaksian masyarakat setempat. Nah, ini pertanyaan akan lebih ekstrim lagi, Mas. Nah, kalau di sana itu membutuhkan tumbal atau enggak? Beliau ini tidak pernah meminta binat atau tidak pernah menghargai berapapun nominal yang akan diberi oleh orang yang akan merepotkan gitu ya. Cukup dengan kesadaran diri aja gitu. Juga Mbak Parmin bilang kalau nggak mampu bawa apapun di situ seperti pirantinya ya untuk kubur rampenya itu tidak masalah. Nggak akan orang itu merasa dirugikan karena nggak ada tekanan sedikit pun gitu. Nah, begitu besar energi yang ada pada makam Eyang Tunggul Wulung ini, sebetulnya menurut sejarah beliau ini sosok siapa sih? Ki Tunggul Wulung ini beliau sebelum dimakamkan di Bero Sragen ini, saya pernah mendengar bahwasanya dari cerita masyarakat turun-temurun bahwa beliau ini adalah seorang penyebar syiar agama. Beliau ini bisa juga dikatakan kiai atau selevelnya syekh gitu ya. Itu yang dipercayai oleh masyarakat gitu. Saya belum pernah ditakut-takuti sedikit pun dengan perwujudan yang tidak baik itu, belum pernah. Yang mengerikan belum pernah. Tapi kalau mungkin ada sosok binatang yang sepertinya aneh, yang nunggu saya sampai saya pagi tiba itu ada. Tapi dengan wujudnya pun Mewakili pemirsa, saya itu mau nanya, Mas. Yeah. Banyak sekali pemirsa ini tanya tempat ngalap berkah paling top chair itu di mana? Masnya ini kan paling sering menelisik ataupun menelusuri tempat-tempat sugihan, ngalap berkah dan sejenisnya, punden-punden keramat gitu loh. Itu paling top chair mana, Mas? Saya lebih cenderung di tempat orang ngalap berkah ya. Karena ngalap berkah ini orang mencari berkah, berkah dari Tuhan semesta alam. Yang paling tokcer saya menelisik ke sana kemari ini adalah di keramat Ki Tunggul Wulung Sragen. Saya melihat dari mereka-mereka yang minta tolong terhadap saya diantarkan ke sana itu mendapat satu petunjuknya masing-masing gitu. Nah, dari sekian banyak tamu yang Mas ini anterin, itu seberapa persen mereka berhasil gitu? Saya tidak bisa melihat dari presentase, tapi ketika dari saya mengantarkan orang hingga saat ini dimintain tolong oleh mereka itu, yang hilang kabarnya kontaknya itu hanya satu. Yang lain semuanya itu dari perguliran dari hari ke hari itu mereka sudah memberikan kabar bahwa ada petunjuk-petunjuk untuk mereka-mereka ini gitu. Nah, kalau perubahan yang tadinya seperti orang tadinya jual rumah nggak laku-laku, akhirnya laku, apakah itu suatu kebetulan atau memang itu menjadi rencana Tuhan, saya tidak tahu. Ketika habis ngalap berkah ke sana rumahnya laku, usahanya tadinya macet itu bisa jalan lagi gitu ya. Nah, ini mewakili pemirsa juga, kalau mau ngalap berkah ke tempatnya Eyang Tunggul Wulung, itu piranti yang harus dibawa itu apa saja? Sebetulnya itu kesadaran diri dan tidak memaksakan. Saya sudah berbincang-bincang dengan Simbah Parmin. Itu yang dibawa pirantinya yang pertama adalah bunga sekar. Bunga sekar ini membawa dua karena ada dua punden yang berdekatan di situ ya. Ini Mbah Tunggul Wulung ini sama Ibu Suwonggo. Terus kemudian ada di punden satunya lagi yang berdekatan situ itu ada Bu Suwarti. Jadi untuk dua makam itu yang pertama ya. Dua bunga, terus kemudian ini ada dupa. Ini karena dupa ini menyangkut dengan
kearifan budaya lokal sebetulnya. Karena masyarakat Jawa zaman dulu itu menggunakan kemenyan Jawa gitu ya. Karena sekarang lebih praktis, bakarnya itu menggunakan dupa itu tadi untuk 2 tempat juga. Lalu yang ketiga ini telur ayam kampung, ini bawa 4, masing-masing ini diberikan 2 gitu. Itu proses ritualnya yang dilakukan seperti itu. Nah, ini pertanyaan akan lebih ekstrim lagi, Mas. Nah, kalau di sana itu membutuhkan tumbal atau enggak? Keramat Ki Tunggul Wulung ini bukan satu tempat pesugihan, walaupun sudah banyak yang tadinya ini macet, terus usahanya ya, terus kemudian bisa jalan, bahkan orang yang lumpuh total pernah ya Mbah Parmin mengalami, bisa sembuh dalam waktu 3 hari, sembuh total sampai sekarang. Sampean juga pernah bertemu kan dengan beliau kan. Jadi tempat tersebut ini nggak ada kalimat, nggak ada sangkutannya dengan tumbal-tumbal gitu, Nyambung ya? nggak nyambung gitu. Karena yang namanya orang ngalap berkah, apalagi datang ke tempat keramat atau mungkin ke pemakaman, apalagi beliau ini adalah ya dianggapnya itu memiliki sebuah sejarah yang baik gitu ya. Jadi nggak ada kaitan dengan tumbal-tumbal seperti itu. Mutlak datang itu berziarah, mendoakan terhadap Tuhan karena memiliki hajat khusus. Mungkin jika berdoa sendiri belum dijabah oleh Tuhan semesta alam, minta sama simbahnya itu didoakan terhadap Tuhan. Nah, barangkali dengan cara berdoa bersama-sama dengan seluruh makhluk yang ada di situ, jika mau mendoakan, barangkali akan segera dijabah oleh Tuhan semesta alam. Juga kenyataannya banyak sekali orang yang mendapat petunjuknya gitu. Kalau di tempat-tempat seperti itu kan mistis sekali ya, suasananya juga mungkin menegangkan, mengerikan gitu. Sampean kan pernah nginep di sana ataupun nepi di sana ya? Beberapa kali saya pernah menginap hingga Iya pagi. betul. Apakah pernah ditampaki sosok-sosok mengerikan gitu? Walaupun di situ dekat dengan kerumunan pohon bambu, dengan pohon-pohon besar, lokasinya pun di pinggir sungai, nggak jauh dari situ ada pemakaman umum yang dimakamkan masih baru, yang sudah lama ya, sudah campur aduk di situ. Tapi saya belum pernah ditakut-takuti sedikit pun dengan perwujudan yang tidak baik itu, belum pernah. Yang mengerikan belum pernah. Tapi kalau mungkin ada sosok binatang yang sepertinya aneh, yang nunggu saya sampai saya pagi tiba, itu ada. Tapi dengan wujudnya pun tidak mengerikan gitu. Malah justru dengan perwujudan yang menurut saya itu binatang yang aneh ini hanya sebuah simbolisasi. Saya justru merasakan seperti sangat dekat sekali dengan alam gitu. Nah, kalau berbicara tentang juru kunci, biasanya kan tempat-tempat seperti itu kan rawan sekali dengan oknum-oknum nakal ya Mas ya. Iya betul sekali. Nah, kalau di yang Tunggul Wulung ini gimana? Beliau ini, Mbah Parmin ini, dia memiliki sebuah ketulusan. Beliau sangat lugu sekali karena beliau ini berangkat dari sakit awalnya kan, ketika berdoa bermunajat terus yang malam sama Tuhan itu, kemudian dalam mimpinya ditemui oleh Mbah Tunggul Wulung ini tadi, suruh mengutamakan sholat berjamaah di masjid yang ada di sekitar situ. Nah, apakah beliau mau? Kalau mau, nanti masalah sakitnya akan dibantu oleh Mbah Tunggul Wulung itu. Kemudian beliau ini bisa sembuh total ya, karena beliau ini diawali dari penderitaan awalnya. Kemudian dari kisahnya seperti itu ya, mungkin karena saking kepolosannya beliau, justru memiliki daya tarik tersendiri di makam Mbah Tunggul Wulung ini. Beliau ini tidak pernah meminta binat atau tidak pernah menghargai berapapun nominal yang akan diberi oleh orang yang akan merepotkan gitu ya. Cukup dengan kesadaran diri aja gitu. Juga Mbak Parmin bilang kalau nggak mampu bawa apapun di situ seperti pirantinya ya, untuk kubur rampenya itu tidak masalah gitu. Sangat bagus dan masih terkondisikan dengan sangat baik. Itu masalah steril sekali ya. Banget itu, saya berani jamin kalau soal masalah seperti itu ya. Intinya itu nggak akan orang itu merasa dirugikan karena nggak ada tekanan sedikit pun gitu. Nah, begitu besar energi yang ada pada makam yang Tunggul Wulung ini, sebetulnya menurut sejarah beliau ini sosok siapa sih? Jadi
Ki Tunggul Wulung ini beliau sebelum dimakamkan di Bero Sragen ini, saya pernah mendengar bahwasanya dari cerita masyarakat turun-temurun bahwa beliau ini adalah seorang penyebar syiar agama. Beliau ini bisa juga dikatakan kiai atau selevelnya syekh gitu ya. Itu yang dipercayai oleh masyarakat gitu. Ini kalau seperti ini kan berarti kan konon ya. Nah, konon ceritanya seperti itu. Nah, karena dianggapnya beliau ini dari semasa hidupnya itu membawa kebajikan di masyarakat, sampai beliau wafat pun masih ada kaitan, suka masuk dalam mimpi di masyarakat setempat itu, yang contohnya seperti Mbah Parmin, orang yang ngalap berkah ke situ ya, masih ya ada aja yang ditemui. Berarti dari awal hidupnya hingga beliau ini meninggal masih membawa barokah gitu. Kalau Tuhan semesta ini menjabah banyak yang ngalap berkah ke situ itu dikabulkan hajatnya yang masing-masing ya, karena ada yang pelunasan hutang, ada yang kelancaran rezeki, ada yang kesembuhan, ada yang mereka itu jabatan, banyak yang dikabul menurut kesaksian masyarakat setempat. Nah, ini saya rasa sudah menjadi keadilan, karena Tuhan semesta melihat beliau ini adalah sosok yang baik gitu ya di mata beliau, Tuhan semesta alam gitu. Maka ya banyak orang yang kalau niatnya itu mungkin bersih, nyusun mindset pola pikirnya tidak menduakan Tuhan gitu ya, sehingga banyak yang dijabah sekaligus. Plus mungkin karena beliau ini orang baik, biar mungkin banyak orang-orang ini yang mendoakan terhadap Tuhan semesta gitu. Nah, terakhir nih Mas, sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau ngalap berkah di Eyang Tunggul Wulung itu harus bagaimana? Apakah mungkin niatnya harus benar dulu atau bagaimana? Ya, sebetulnya gini, kita kalau mau ngalap berkah ke keramat Ki Tunggul Wulung Sragen ini murni aja. Jikalau ada hajat ya minta didoakan aja dengan seluruh penunggu yang ada di situ, termasuk almarhum, almarhumah, seluruh makhluk ciptaan Tuhan semesta yang ada di situ. Minta untuk didoakan terhadap Tuhan. Jadi bukan minta sama yang gaib itu tadi. Jadi jangan sampai datang ke keramat Ki Tunggul Wulung ini nanti malah justru mengotor-ngotori niatnya yang tidak semestinya gitu. Himbauan saya itu, karena kunci keberhasilan dari mereka-mereka yang mendapat petunjuk itu, setahu saya itu mereka memang sudah menyusun mindsetnya dulu. Jadi datang ke sana itu bukan minta sama sosok gaib makhluk ciptaan Tuhan, mintanya tetap sama Tuhan. Iya gitu. Oke, saya rasa semua pertanyaan yang saya ajukan sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa pada momen berikutnya.